Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania Fatira dengan NIM A1A323087 dari ruang R003 dari Prodi PPKN. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Supian SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dari buku Daraspa, yaitu pada bab 3 tentang hukum Islam. Pembahasan pertama yaitu pengertian dari hukum Islam. Hukum Islam disebut juga syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Pembahasan kedua yaitu pembagian hukum. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Hukum taklifi tersebut dibagi menjadi 5 macam, yaitu al-ijab, an-nad, al-ibahah, al-karahah, dan at-tahrim. Al-ijab yaitu tuntutan secara pasti dari syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh dilarang atau ditinggalkan, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman. Yang kedua, an-nad, yaitu tuntutan dari syariat untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti. Jika tuntutan itu dikerjakan, maka pelakunya akan mendapat pahala kebaikan. Tetapi jika ditinggalkan, tidak akan mendapatkan hukuman atau tidak berdosa. Yang ketiga, al-ibahah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis yang mengandung pilihan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Yang keempat, al-karahah, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui untaian kata yang tidak pasti. At-tahrim, yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti, sehingga tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan itu wajib dipenuhi. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hukum wad'i itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, sebab, yaitu sifat yang nyata dan dapat diukur yang dijelaskan oleh nas Al-Quran dan hadis, bahwa keberadaannya menjadi sebab tidak adanya hukum. Misalnya, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur, terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat maghrib. Dengan demikian, jika matahari belum tergelincir, maka sholat zuhur belum wajib dilakukan. 2. Syarat, yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara. Tetapi keberadaan hukum syara tergantung kepadanya. Jika syarat tidak ada, maka hukuman pun tidak ada. Misalnya, genap 1 tahun haul adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan. Jika tidak ada haul, tidak ada kewajiban zakat harta perniagaan tersebut. Yang ketiga, mani atau penghalang, yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau tidak adanya sebab bagi hukum. Misalnya, najis yang ada di badan atau pakaian orang yang sedang mengerjakan sholat, menyebabkan sholatnya tidak sah atau menghalangi sahnya sholat. Pembahasan ketiga, tujuan dan fungsi hukum Islam. 1. Pengertian umumnya. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka atau dengan menolak bahaya dari diri mereka.
Dalil-dalil syar'i yang menguatkan makna tersebut diantaranya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Jenis-jenis kemaslahatan. Yang pertama, maslahat daruriyah, yaitu maslahat yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dan mendesak, yang dimana kehidupan manusia bergantung kepadanya, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan beragama. Yang kedua, maslahat hajiyah. Maslahat hajiyah adalah maslahat yang dimana manusia membutuhkannya untuk mendapatkan kemudahan bagi mereka, serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mereka. Pembahasan keempat yaitu prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Prinsip kedua, prinsip keadilan. Ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zulaihi adalah bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat manusia. Prinsip ketiga, prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Yang keempat, prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah atau Al-Sahsifah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Yang kelima, prinsip at-ta'awun. Prinsip at-ta'awun, prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Yang keenam yaitu prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Pembahasan kelima yaitu karakteristik hukum Islam. Yang pertama, universal, alami, ijmali. Universalitas adalah kemampuan sifat yang umum secara menyeluruh, dengan arti lain tidak memandang keberpihakan kepada salah satu atau sebagiannya. 2. Partikular atau tafsili. Secara kontekstual, hukum Islam sangat diharapkan mampu menerobos jantung individualisme subjek pelaku hukum. Yang ketiga, dinamis dan elastis. Hukum Islam bersifat dinamis yang berarti mampu menghadapi perkembangan sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat. Yang keempat, sistematis. Hukum Islam bersifat sistematis, artinya bahwa hukum Islam itu mencerminkan sejumlah ajaran yang sangat bertalian. Yang kelima yaitu moral. Untuk membentuk suatu interaksi sosial kemanusiaan, tentu manusia harus memiliki aspek moral atau akhlak yang baik, karena untuk mewujudkan pergaulan yang sehat, akhlak yang menjadi pondasi utama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.